إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الفلاح.
الحمد لله الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Saudaraku kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saudaraku kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini kembali khatib mengajak kepada kita semua senantiasa untuk meningkatkan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjalankan semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala melalui risalahnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Juga takwa meninggalkan semua bentuk apa yang sudah menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sudah 2 pekan tak terasa oleh kita sudah ditinggalkan oleh Ramadan yang mulia. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh makna bagi kita, bulan yang senantiasa kita rindukan kehadirannya, dan bulan yang senantiasa kita berdoa kepada Allah setiap saat untuk kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan tersebut. Itulah dia bulan suci Ramadan. Masih teringat di pikiran kita akan indahnya, betapa memori yang indah ketika kita bersama di bulan suci Ramadan tersebut. Masih terasa di hati kita akan sejuk dan khusyuknya ibadah kita pada saat itu, pada saat kita melaksanakan apapun amal ibadah kita ketika kita masih berada di bulan suci Ramadan. Masih terngiang-ngiang ingatan kita betapa Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan kita, baik itu urusan untuk duniawi semata, terlebih lagi kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah pada saat kita berada di bulan suci yang mulia tersebut. Masih teringatkah di pikiran kita akan betapa mudahnya kaki ini kita langkahkan ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah? Tidak hanya 5 waktu saja kita datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, kita tambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, tarawih, witir, tadarus, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Alangkah mudahnya kaki kita ketika itu untuk datang ke rumah Allah, berbondong-bondong memakmurkan masjid musola yang ada di sekitar rumah kita. Masih teringat di pikiran kita betapa mudahnya ketika itu tangan kita untuk senantiasa berbagi, menolong saudara kita yang membutuhkan,
kita peduli kepada orang-orang sekitar kita, terutama anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Tak mau kita biarkan mereka terlantar selama bulan tersebut sampai Ramadan pergi meninggalkan kita. Senantiasa mudah rasanya tangan ini berbagi melalui infak, wakaf, sedekah, zakat. Kita keluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, karena pada saat itu iman kita sedang meningkat setinggi-tingginya. Kita tahu bahawa sebagian daripada harta yang kita miliki ada hak sebagian saudara kita yang membutuhkan, maka kita keluarkan kewajiban kita melalui infak, wakaf, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Masih terngiang-ngiang di telinga kita betapa mudahnya rasanya kemarin ketika berada di Ramadan, lisan kita mudah untuk menyebut kalimat-kalimat thayyibah, berzikir mengingat Allah, afdhalul zikri la ilaha illallah, bersolawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas dosa kita, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran tidak hanya di waktu pagi, petang, bahkan sampai larut malam kita bersama-sama membaca Al-Quran, tadarus di masjid ke masjid, musola ke musola, sahur menyahut suara bacaan Al-Quran, mulai dari anak-anak, kaula muda, remaja-remaji, ikut semuanya melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran selama kita berada di bulan suci Ramadan kemarin. Itu semua masih berkesan di hati kita sampai detik ini, karena Ramadan memang bulan yang kita rindukan dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kembali Allah pertemukan kita pada Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Seluruh rangkaian amal ibadah kita selama kita berada di Ramadan kemarin, satu tujuan yang kita inginkan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari amal ibadah kita di siang hari, berpuasa menahan haus dan lapar, menahan hawa nafsu, menahan diri dari segala yang membatalkan ibadah puasa, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Lalu di malam-malam Ramadan kita lanjutkan lagi melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah. Tidak hanya solat fardu kita kerjakan, kita tambah lagi dengan solat-solat sunnah yang lainnya. Berharap kita kepada Allah untuk senantiasa dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, seperti Allah katakan pada akhir Al-Baqarah 183. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, lantas sepertian Ramadan pergi meninggalkan kita, apakah masih membekas dalam diri kita apa yang sudah ditempah oleh Ramadan selama ini 1 bulan penuh kepada kita? Akankah masih membekas dalam hati kita semua ajaran didikan Ramadan selama 1 bulan penuh? Tidak hanya di siang hari kita ditempah, dididik, diajarkan oleh Ramadan, malam-malam Ramadan kita juga ditempah senantiasa mengurangi tidur kita di malam hari untuk tetap bangun istiqamah melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata hari ini masih membekas semua itu, masih istiqamah apa yang sudah diajarkan Ramadan kepada kita, insyaallah seluruh rangkaian amal ibadah kita nyata diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kitalah termasuk golongan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akankah sepertian Ramadan pergi meninggalkan kita? Masihkah kaki ini tetap istiqamah kita langkahkan ke masjid, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam, minimal solat yang dijaharkan, maghrib, isya, subuh, andai pun
waktu zuhur dan asar mungkin kita disibukkan dengan pekerjaan masing-masing profesi kita, maka masih membekas apa yang sudah diajarkan Ramadan kepada kita. Akankah lisan kita yang masih pada saat di bulan Ramadan senantiasa melantunkan kalimat thayyibah, membaca Al-Quran, berselawat, berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Akankah itu masih tetap istiqomah? Kita bacakan Al-Quran, kita lantunkan Al-Quran, kalaupun tidak terdengar sautan masjid ke masjid suara Al-Quran, minimal di rumah kita masih tetap istiqomah, buka Al-Quran. Tak bisa baca di waktu pagi, minimal di waktu siang. Tak bisa kita di waktu siang, di waktu malam, minimal kita luangkan waktu sejenak untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Terlebih lagi kita amalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Akankah masih membekas dalam diri kita? Tangan yang biasa berbagi di bulan suci Ramadan melalui infak, wakaf, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Kepedulian kita terhadap sesama meningkat selama berada di bulan Ramadan. Akankah itu masih membekas setelah Ramadan pergi meninggalkan kita? Kita ditempah 1 bulan penuh lamanya. Tidak hanya kita diajarkan untuk istiqomah beribadah kepada Allah, Ramadan juga mengajarkan bagaimana tingkat kepedulian sosial terhadap sesama kita. Kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, terlebih lagi kita perhatikan bagaimana keadaan jiran tetangga kita, kaum fakir dan miskin, anak-anak yatim dan ada di sekitar kita. Akankah itu masih tetap peduli dalam diri kita? Andai semua itu masih tetap istiqomah kita lakukan, maka nyatalah apa yang sudah diajarkan Ramadan masih membekas dalam diri kita. Maka untuk mempertahankan hakikat takwa ketika kita ditinggalkan oleh Ramadan yang mulia, apa yang mesti kita lakukan? Maka Ahlur Rahman Muhammad Mustafa Al-Khafifi dalam kitabnya Ahlur Rahman mengutip perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ada 4 yang mesti kita lakukan hari ini untuk mempertahankan hakikat takwa kita yang sebenarnya kepada Allah sampai nanti Ramadan kembali menghampiri kita. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali? 4 yang mesti kita lakukan pasca ditinggalkan oleh Ramadan yang mulia adalah: pertama, al-khawfu minal jadir, tanamkan rasa sifat takut kita kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah rasa takut tertanam dalam diri kita kepada Allah, apapun yang diperintahkan Allah kita tidak akan pernah menolak. Senantiasa taat kepada Allah, melakukan semua yang diperintahkan Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, wal amalu bil tanzil, senantiasa beramal sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, wal isti'adadul yaumir rahil, senantiasa hari ini kita melakukan berbagai macam ibadah. Satu tujuan kita adalah untuk mempersiapkan diri kita, bekal amal perbuatan kita untuk kehidupan yang abadi, kekal selama-lamanya. Itulah kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan yang terakhir, kata Sayyidina Ali, adalah mempertahankan hakikat takwa pada saat kita ditinggalkan oleh Ramadan yang mulia adalah waridho bil qadir, senantiasa ridho, qanaah, menerima atas ketetapan yang sudah Allah takdirkan kepada kita, menerima apa adanya atas semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita yang hari ini diberikan oleh Allah cukup harta benda, cukup dengan semua apa yang kita miliki, itulah yang terbaik bagi Allah dalam kehidupan kita. InsyaAllah dengan 4 hakikat takwa ini yang kita lakukan, maka InsyaAllah kita sudah bisa mempertahankan, mewujudkan hakikat takwa kita sampai masanya nanti Allah kembali pertemukan kita pada Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan hati kita untuk tetap beribadah terus kepada Allah. Kita masih ingat apa yang sudah diajarkan didikan Ramadan kepada kita sampai nanti
nanti Allah kembali mempertemukan kita pada Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الحبيبون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور الإيمان ونور قلوبنا يا الله بنور القرآن ونور قلوبنا يا الله بنور الإسلام ونور قلوبنا يا الله بنور الاستقامة ونور قلوبنا يا الله بنورك كما نورت الأرض وبنور شمسك والقمرك أبدا أبدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.